Oke, langsung saya record. Saya masuk ke desktop 2-nya. Nah, ini dia tampilannya. Kita lihat dahulu. Kita sudah selesai semua di urusan CRUD class. Baik tambah. Misalnya saya ganti kelasnya kelas 12 IPA 1. Kapasitas 32, misalnya yang hadir 29 saja. Maka akan muncul dia ada di paling bawah. Kelas 11 juga demikian. Kalau saya tambah lagi misalnya MIPA 3, 10 MIPA 3, kapasitasnya 32, hadirnya misalnya 31. Sudah ya, sudah berhasil semua untuk tambahnya. Editnya juga demikian, sudah berhasil. Delete juga demikian, sudah berhasil. Bagaimana kalau saya inginkan yang tampil ini, kalau kelas 10 dulu semua. Short by name, short by nama kelas. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa jawab? File apa yang harus saya edit? Apakah file edit.php, delete.php, tambah.php, atau index.php? Biar shortnya by nama. Ada yang mau jawab? Kira-kira di mana nih file apa yang diedit? Oke, Rio, di mana? Index. Index. Oke, terima kasih Rio. Kita cek di index jika demikian apa yang harus saya edit. Tampil, ini dia sudah. Oke, yang mana yang harus saya edit? Oke, baris 33 ini ya yang harus saya edit. Kita gunakan perintah order by. Select bintang from class order by. Short by ya, order by. Nah, kita mau ordernya apa? Descending, ascending. Kalau ascending disingkat ASC, descending disingkat DESC. Order by-nya by apa? Nama, kelas, kapasitas terisi. Misalnya kalau kita inginkan berdasarkan kelas, berarti order by kelas ASC. Kita cek dulu hasilnya, betulkah yang dimaksud? Sudah. I dulu baru M, misalnya gitu. Karena kita buatnya yang satunya IPS, yang satunya lagi MIPA. Mestinya kan IIS kalau mau, atau di sini IPA gitu kan, misalnya kayak gitu. Ya, tapi sudah urutan ininya jadi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Seluruh CRUD kelas berarti selesai. Saya lanjut dengan CRUD untuk siswa, tambah siswa dan yang lainnya. Karena saya sudah pernah bikin, saya tidak perlu bikin dari awal. Saya cukup copy paste saja. Langkah awal, saya pahami dulu tabel yang digunakan untuk siswa. Untuk siswa yang digunakan, strukturnya lebih banyak dibanding kelas. Dan dia pun hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang menggunakan auto increment. Berarti NIS ini di input manual, nama di input manual, semuanya di input manual. Nah, berarti langkah pengerjaannya adalah, ini untuk mudahnya saya tutup dulu semuanya. Klik kanan, close all. Saya copy paste satu folder. Kelas ini saya copy paste, ganti nama jadi kelas siswa ya. Sudah ada ternyata siswa. Saya cek dulu siswa udah. Karena isinya masih kosong siswa, saya hapus saja. Yang ini saya ganti namanya jadi siswa. Siswa. Indeks ini sudah, indeks ini sudah. Oke. Berarti sekarang yang siswa inilah yang saya akan utak-atik semuanya. Saya awali utak-atik ini dari indeks. Yang diganti apa? Pertama, semua tulisan kelas saya ganti jadi siswa. Caranya gimana? Saya bisa ganti dengan shortcut Ctrl H. Find and replace. Replace Ctrl H.
Apa yang diganti? Kelas. Digantinya dengan apa? Siswa. Kalau tidak ada pertanyaan sambil disuruh pelan-pelan di sini, saya anggap paham, berarti saya langsung percepat. Saya akan minta jangan semua diganti, tapi hanya ganti yang huruf besar, ganti dengan huruf besar, yang huruf kecil dengan huruf kecil. Alias diganti sesuai dengan case-nya, match case. Huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Hanya ada 3. Ganti semua. Sekarang lakukan hal yang sama, tapi untuk kelas dengan K kecil, ganti dengan siswa dengan S kecil. Katanya ada 3 juga. Saya tinggal klik save. Selesai. Tadi di dalam urutan kelas, saya ordernya by kelas. Sementara di dalam sini tidak ada kelas, yang ada nama. Maka saya harus ganti order by-nya jangan siswa, tapi nama. Sama, saya maunya A to Z alias ascending. Yang lainnya sama. Ini saya sesuaikan isinya. Ini hanya ada 3, saya butuhnya ada 6. Berarti saya butuh 3 lagi. 1, 2, 3. Saya butuh duplikat 3. Apa aja yang ingin saya tampilkan? Yang pertama nomor induk siswa, NIS. Yang kedua nama. Yang ketiga gender, tempat lahir, tanggal lahir. Gender, tempat lahir, tanggal lahir. Tempat lahir, tanggal lahir, kelas ID. Ini juga sama, kurang 3. Nomor, nama siswa. Nah, nomor, saya butuh 1 lagi ya. Saya butuh nomor induk, NIS, nama, gender, atau saya ganti saja dengan jenis kelamin. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir. 1 lagi, kelas. Oke, saya kasih lihat dulu hasilnya. Yang ini saya klik kembali. Saya klik lagi kembali. Kita lihat hasilnya. Oh sorry, saya hapus saja langsung di bagian kelasnya. Saya klik di bagian siswa. Ini dia hasilnya. Kenapa kosong? Karena memang datanya masih kosong. Boleh kita input manual dulu di sini. Siswa. Klik insert. Masukkan misalnya kelas 2021, kelas 10, nomor induk 0001. Misalnya gitu. Ada 9, 2, 10, 00, oh 0 lebih. Namanya Anugrah Rahmat. Gendernya saya isi manual aja ya. L. Varchar 9. Oh saya bisa laki-laki isinya. Tempat lahir misalnya Bandung. Tanggal lahir saya isi asal aja ya. Kelas saya masukkan langsung. Misalnya kelas 10 IPS 1. Satu lagi deh. 2021 untuk 002. Nama Galang ARTP. Gender laki-laki. Tempat lahir Bogor. Oke, tanggal lahir,
kelas, misalnya saya ganti dengan tadi nomor 8 ganti ya. Nah, misalnya ini. Tuh. Sudah terinput. Saya cek hasil aplikasi kita. Sudah muncul tidak? Oke. Dia bilang tidak ada di baris 49 dengan nama ID. Baris 49-nya nggak ada. Nah, ini harus kita benerin baris 49. Kita cek baris 49. Berarti ini ya. ID, BID, karena kita nggak pakai ID, tapi pakainya NIS. Itu dia. Kita edit saja. 1, 2, 3, 4. Kita ganti dengan NIS, nomor induk siswa. Maka ketika kita jalankan, semua error yang tadi jadi hilang. Yang kedua, ini ada berapa kolom kalau mau digabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 bahkan, 7 kolom. Berarti kalau gitu else-nya juga jangan 5 kolom, tapi 7. Jadi ketika kosong, dia langsung pas. Oke, kalau kita jalankan, dia sudah rapi. Ada yang mau ditanyakan atau perlu saya kasih kesempatan untuk dibetulkan? Kalau perlu saya tunggu, kalau tidak saya lanjut dengan tambah data. Saya persilakan. Ada yang berpendapat? Dendi, beres untuk indeksnya? Belum Pak, masih ada yang error lagi dibenerin. Oke, saya tunggu dulu berarti ya. Silakan disesuaikan. Ini dia, saya kasih lihat tampilannya. Nadira? Pak. Ya gimana? Itu tadi awal tuh cara biar dari kelas itu tuh bagaimana sih Pak? Cara mengubahnya gitu? Cara kelas jadi siswa semuanya gitu ya. Dengan perintah edit, lalu pilih replace. Cari kalimat yang mau diganti, tulis tulisan penggantinya. Begitu caranya. Jadi nanti semua tulisan yang persis kayak gini akan diganti dengan yang ada di bawah. Kalau contoh saya tadi, kelas ganti dengan siswa. Tapi saya semua huruf besar, huruf kecil saya ganti dulu. Kira-kira begitu, tapi jangan dikerjakan setelah udah diedit satu-satu kayak saya gini, kan jadi salah malah. Itu dikerjakan di awal. Bisa saya contohkan sekali lagi, tapi di bagian add alias tambah. Ada lagi yang lain? Kalau misalkan di bagian sini udah terlambat, ya sudah, edit manual pun nggak ada masalah. Hasil sama aja kok. Siswa, tadinya kan kelas siswa gitu. Bapak kan dari awal kan kita kan buat tabelan kelas kan awalnya kan. Nah itu biar bisa dari kelas tuh ke tabel siswa bagaimana Pak? Yang awal-awal banget itunya Pak. Bikin dulu tabelnya. Tabelnya sudah buat. Gimana sih buat tabel kayak gitu lagi? Bikin tabel satu lagi dengan nama tabel siswa. Kalau ini kan dulu di awal nih. Ini udah lama banget Bukan ini. itunya Pak, yang di VS Code-nya. Di copy di sini nih. Nah, contoh ya, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Rename deh jadi siswa. Begitu. Oh, udah. Makasih Pak. Iya, di copy satu folder. Ya Pak, makasih Pak. Tapi jangan sampai salah ya. Nanti nggak di copy, tiba-tiba ini diganti jadi siswa yang nggak bakalan nyambung nanti gitu. Ntar kelasnya Ya, jadi hilang malah. Begitu. Rizky, kejawab ya Rizky ya? Ya Pak. Ya, kan ini saya mohon izin saya hapus lagi ya. Oke. Nanti deh saya nggak hapus dulu, khawatir ada yang butuh pertanyaan lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau perlu dibantu? Nggak masalah, saya bantu. Kalau tidak ada, terus tidak ada yang tanya juga, saya anggap beres, saya akan lanjut dengan add-nya. Patricia, biasanya banyak tanya. Saya senang malah jadi ada yang nanya. Patricia sudah beres? Udah.
Aman, sip. Mantep, mantep. Apip Zidan, saya belum dengar suaranya hari ini. Senio, beres? Udah, Pak. Alhamdulillah. Yazid, Iya, Pak. beres? Ya, tinggal yang coding ininya, Pak, yang TH-TH. Oh, masih bagian sini ya. Harus nambah 3 tadi, iya. Oke, saya tunggu dulu kalau gitu biar beres. Satu anak nanti kasih lihat ke saya ya, sudah beres indeksnya biar saya lanjut ke add-nya. Karena saya pengen yang siswa ini lebih cepat. Kenapa? Karena tinggal copy paste doang. Hanya nambah kolom. Hasil nanti kayak gini ya. Ada pertanyaan nggak atau ada yang diinginkan nggak dari sini? Saya kasih kesempatan beresin dulu saja. Bapak, Iya, silakan, silakan Den. kan saya kan tadi codingnya seharusnya udah selesai ya. Nah, Oke. cuman nggak mau input nih Pak datanya nih Pak. Tadi cara nginputnya gimana ya Pak? Oh iya. Untuk inputnya sementara karena add-nya belum kita buat, kita manual. Inputnya dari sini saja. Klik siswa, lalu pilih insert. Agar nomornya kelihatan nanti ada nomor 1, dia nambah ke nomor 2 atau tidak, disarankan inputnya 2. 1 sama 2 ini yang diisi. Kalau sudah klik go, nanti kelihatan, biar kelihatan di sini berhasil atau tidak. Begitu, Dendi, silahkan dicoba lagi ya. Oke, saya tunggu di sini. Saya ngasih lihat di coding ya. Tadi ada yang belum di bagian coding. Yazid, beres? Beres, Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke, minta izin saya nambah satu lagi di bagian add, masih ada 15 menit. Mungkin kalau bisa selesai semua saya akan edit semua, tapi kalau tidak ya saya tunda untuk pekan depannya. Silahkan pilih mau yang mana dulu, add dulu aja ya kalau gitu ya. Nggak jadi deh nanyanya. Soalnya kalau add paling dulu, masa dihapus nggak bisa nambah kan gitu. Untuk add kita akan edit. Untuk add nanti pasti berhubungan erat dengan save. Karena itu 2 file, 1 kesatuan. Sepasang. Maka 2 ini yang kita buka. Yang kita ubah sama lagi, copy paste-nya kayak tadi. Tulisan kelas ganti dengan siswa, hanya huruf kecil saja. Pastikan ini warna biru alias Matcast-nya sudah diklik. Tinggal di replace all. Ya cuma 1, ya nggak apa-apa. Yang kedua, kelas dengan huruf K besar. Gantinya siswa dengan S besar. Ada 3, lumayan. Selesai. Apa saja yang harus ditambah? Oh, banyak banget. Karena di sini ada NIS gitu ya. Nanti di sini ada, oke. Untuk NIS kan bentuknya kayak number ya. Saya lebih senang ngambil dari number. Biar enggak 2 kali copy paste. Saya ngambil dari atas. Oke. Nah, ini saya ganti nomor induk siswa NIS, jenisnya number. Di sini saya tulis NIM-nya NIS. Wajib isi dan auto fokus. Nah, ini saya copy. Saya kecilin biar kalian kelihatan. Yang kedua, untuk siswa, ini kan nama siswa, saya kasih aja langsung nama siswa.
tipenya teks, betul. NIM-nya siswa, NIM-nya nama. Oke, saya sesuaikan. NIM-nya nama. Ini required juga. Autofocus saya buat. Yang ketiga, gender alias jenis kelamin. Ini sedikit beda ya. Saya tulis saja jenis kelamin. Tapi dia tipenya bukan number, tapi tipenya adalah radio. NIM-nya saya ganti dengan gender. Saya tidak jadikan form control biar dia nggak full. Saya isi dengan value-nya. Oh iya, value laki, laki. Isian di sini laki, laki. L yang keduanya saya tulis kecil saja ya. Oke. Satu lagi untuk perempuannya saya duplikat input yang sama, beri nama yang sama untuk dengan value yang berbeda. Perempuan. Sama dengan itu usulan di sini juga sama, perempuan. Sebelum saya lanjut, saya kasih lihat dulu hasilnya. Ketika saya klik tambah, dia akan muncul seperti ini. Ini maksudnya. Jenis kelamin laki-laki, perempuan. Cuma ini harusnya ada jarak ya. Jenis kelamin kalau perlu pakai titik 2 terus digeser sebelah. Kalau mau enter juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya anggap aja dia langsung satu kesatuan ya. Kalau ditambahkan kelas kontrol, dia akan turun ke bawah kayak gini. Saya pribadi kurang suka, tapi tergantung kalian butuh atau tidak. Saya kasih lihat dulu hasilnya kalau pakai kelas kontrol. Kayak gini. Ya, laki-laki dia di sini sendiri. Malah nggak pas. Saya batalkan saja, nggak usah pakai. Cuma saya mau ada jarak. Jarak itu boleh pakai spasi langsung seperti ini, tapi masalahnya dia nggak berubah. Kan jaraknya nggak berubah. Maka kita harus maksa. Kita harus kasih spasi, tapi menggunakan perintah HTML. Tanda dan NBSP itu artinya spasi. Kalau spasinya 1, maka jaraknya hanya bertambah 1. Nah, cuma 1. Saya senang kalau di bagian sini spasinya 3 kali. 2, 3. Yang di sini saya kasih spasi 1 kali. Maka ketika saya jalankan, dia ada jarak. Seperti ini. Ini 3, yang ini 1. Kalau sudah dipilih, tinggal salah satu pilih kayak ini. Boleh lanjut sampai sini? Halo, masih ada yang menyimak kah? Sebentar Pak, saya Oke. coba dulu. Praktekan. Oke, siap. Saya tunggu di sini. Saya nggak lanjut ke bawah ya, saya tunggu dulu. Karena masih 1, 2, 3, masih ada 3 lagi. Memang sedikit saya percepat karena merasa sudah ngulang sama materi kelas. Sudah?
Boleh lanjut 3 lagi? Galang? Galang ARTP? Sudah. Galang Az-Zahra Ridho Tri Pangestu. Oke. Kalau sudah 3 lagi tinggal yang kita tambahkan. Apa sih 3 Sebentar lagi? Pak, mohon maaf, Oh, kita ada yang typo. ada yang tipe? Saya yang tipe atau kamu? Bapak yang typo, Oke, di bagian mana? Maaf, saya belum paham. yang laki-laki. Laki-laki, oh, masya Allah, laki-kaki. Terima kasih. Terima kasih, benar. Ya. Nah, sudah saya betulkan. Oke. Saya lanjut ya. 3 lagi itu bagiannya tempat lahir, tanggal lahir, kelas. Oh iya, sebelum add nih di indeks saja masih ada yang salah ya. Tadi saya lupa, saya belum ganti. Tapi nggak apa-apa, di sini dulu aja. Berarti tinggal tanggal lahir. Tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, tipenya jangan number, tapi teks. NIM-nya kita ganti sesuai dengan yang kita berikan di database. Tidak wajib sama, tapi lebih mudah kalau dibuat sama. Tanggal lahir. Oke. Cek ulang boleh. Udah ya, tanggal lahir. Tempat lahir, tanggal lahir. Tempat lahir. Oh, sudah tanggal saja, harusnya kan tempat dulu ya. Oke, saya ganti saja tempat. Ya, tempat lahir. Oke, kita lanjut bagian bawahnya, tanggal lahir. Baru terakhir dengan kelas. Untuk tanggal lahir, Oke, type-nya kita ganti jadi tanggal. Oke, namanya kita ganti juga sesuai dengan kebutuhan tanggal. Oke. Selesai, kita lihat hasilnya. Oke, baru terakhir kita butuhkan kelas. Untuk kelas sedikit berbeda. Kita ambil dari titik form control. Kita pakai form control ya. Form control. Oke, kita di sini kita masukkan. Kita pakai label. Judulnya kelas. Kita gunakan select. Karena kita ingin ngambil dari kelas yang sudah diinput. NIM-nya kelas ID. Oke, kita buat wajib diisi. Nah, di sini baru isiannya apa saja. Pertama kita buat option dengan value kosong. Kita buat saja pilih kelas. Baru yang kedua kita buat untuk value-nya kita ambil berdasarkan yang dimiliki, data yang dimiliki dari kelas itu sendiri. Karena dari awal kita belum buka filenya, belum kita panggil, maka kita panggil di sini. PHP-nya kita tutup di sini. Sedikit berbeda ya untuk bagian sini. Yang pertama, kita hubungkan ke database. Yang menghubungkan database adalah file yang kita buat yang diberi nama waktu itu koneksi. Maka panggil file koneksinya dengan perintah include once titik-titik ketik atau kutip nggak apa-apa titik-titik garis miring koneksi.php titik koma. Kalau sudah dipanggil baru kita jalankan. Misalnya kita akan pilih semua file, pilih select bintang, pilih semua field from dari tabel kelas, from kelas. Oke, kita buat ini
Kalau ingin di sort berdasarkan urutan nama kelas, boleh order by. Ini nggak wajib tambahan order by-nya. Order by nama kelas, urutannya ascending. Yang ini nggak wajib. Kalau nggak pakai ini gimana Pak? Berarti tergantung inputnya. Kalau input kelas 10 nanti paling akhir, jadi nggak urut gitu aja, nggak enak nih. Saya tambahkan ini aja ya, biar ngelihatnya lebih nyaman. Kelas 10 di atas, kelas 11-nya di tengah, kelas 12-nya paling bawah. Kalau sudah kita buat kayak gini, kita jalankan dengan perintah result atau query-nya ya. Dolar, kalau di sini saya pakai istilahnya result ya. Saya samakan saja. Yang sudah ada. Oke. Dollar result MySQL query koneksi. Sudah dapat ya. Oke, kalau sudah baru saya masuk kemari. Mau diapain ini? Mau dibuat looping. Berarti saya buat for each kurung buka dollar result s, misalnya saya kasih nama row. Nah, di sini baru saya buat pengulangan-pengulangan dari ini. Kalau segini saya kasih lihat hasilnya, ini kan pilih kelas cuma seperti ini aja. Nggak ada pilihan lain. Oh iya, saya tambahin biar ada kelas, ada ininya ya. Ada kelasnya, kelas control panel. Kelas form control maksud saya. Form control. Oke, biar dia turun ke bawah. Ini dia. Juga biar kayak gini. Tanggal kelas ini kenapa kelasnya di bawah sini ya? Lihat dulu deh. Table form control. Oh, ini salah. Ini harus kan form group. Ya. Sudah. Ya, sudah ya kelas form. Nah, ini dia. Biar isinya muncul, kita panggil isinya di sini. Ya, option value sama dengan kita ambil dari dollar row. Dollar row segini dollar row kelas, berarti nama kelasnya kita ingin munculkan. Oh, untuk value itu kita ambil ID. Oke. Value. Oke, langsung kita lanjut dengan isiannya. Untuk isiannya kita ambil dari sini. Tapi kita ambil untuk row class. Oke. Kita tutup dengan garis miring option. Oke, kita lihat dulu ya. Ada yang muncul error tidak? Oke, dia bilang salah di baris 52 tidak ada titik koma sebelumnya. Baris 52 itu yang ini. Di akhirnya lupa titik koma. Oke. Sudah. Enak, baik dia. Giliran salah langsung kasih tahu. Ini ya muncul. 10, 11, 12. Kalau tadi kita tidak menggunakan order by,
Kalau ini kita tidak gunakan, maka urutannya jadi kadang-kadang ada kelas 10 di bawah. Seperti ini. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Atau saya tunggu dulu hingga kalian selesai. Bentar lagi waktunya sudah muncul. Udah pemberitaan. Nanti waktunya habis kita cukupkan ya. Ini udah jam 15 juga. Untuk shape-nya saya izin belakangan, enggak hari ini. Tapi kira-kira seperti itu tampilannya. Jika ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Jika tidak ada, saya cek siapa. Oke, Riza. Reja Agung sudah? Belum, Pak. Belum. Oke. Mumtaz sudah? Udah, Pak. Oke, sip. Saya tunggu kalian selesaikan ya. Sebenarnya ada satu yang kurang dari saya tadi. Mestinya di sini, ini yang muncul jangan ID kelas, tapi nama kelasnya. Ini harusnya saya benerin dulu. Cuma tadi saya udah keburu add, makanya saya terusin dulu add. Kalau ini sudah, terus masih ada waktu, minta izin, saya balik kemari dulu. Kalau tidak ada waktu, ya nanti saja. Silakan jika ada yang mau sambil bertanya. Reza Agung yang belum bagian mana? Biar saya kasih lihat. Di sini bukan codingnya. Saya lagi ngetik, Pak. Oke, siap. Awal enggak